Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita ketemu kembali untuk pertemuan yang kedua, ya. Mohon anak sekalian ikut serta dalam pembelajaran ini. Pertama, ya, apa kabarnya semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik, Pak. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Dipersilakan nak untuk memimpin doa, salah seorang memimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama kita, yaitu agama Islam. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Ya. Setelah itu silakan anak sekalian absen. Sudah ada linknya ini, ya, link absennya. Silakan di absen dengan link yang sudah disiapkan. Ya. Kemudian minggu yang lalu Bapak membahas tentang kompetensi dasarnya itu 3.3, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Ya, hari ini insya Allah kita akan membahas kompetensi dasar 4.3, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Indikator pencapaian kompetensinya itu adalah peserta didik dapat menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan contoh perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari beriman kepada hari akhir. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita, ya, setelah menyimak materi pembelajaran dan berdiskusi dengan kelompoknya, peserta didik dapat menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Kedua, menemukan contoh perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi beriman kepada hari akhir. Yaitu tujuan kita, nak, ya. Selanjutnya, kita lihat materinya, ya. Materi terkait dengan tujuan pembelajaran pertama, kemarin di awal pertemuan pertama kita membahas tentang iman. Iman itu apa, Dit? Keyakinan dalam hati. Keyakinan dalam hati. Ya. Membuktikan dengan perbuatan. Dalam hati, dilisankan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Kemudian kiamat, apa kiamat, Luciana? Kiamat adalah hancur, punah, musnah, atau kehancuran, kepunahan, kemusnahan tatanan kehidupan dunia, baik secara mikro atau kecil maupun secara mikro atau besar. Oke, jadi kalau disimpulkan itu apa anunya? Iman kepada hari kiamat. Kalau disimpulkan, digabungkan iman dengan peristiwa kiamat, gimana kesimpulannya? Kesimpulannya pada hari akhir meyakini sepenuh hati bahwa tatanan kehidupan dunia akan mengalami kehancuran, kepunahan, kemusnahan baik secara mikro ataupun makro. Kemudian mengikrarkannya serta mempersiapkan diri dengan amal perbuatan dalam wujud perbekalan amal solih untuk kehidupan berikutnya, yaitu akhirat. Oke, bisa semua ya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Baik. Iya. Nah, ini fase-fasenya, ya. Fase-fase dari kiamat itu fase perjalanan hidup kita, ya. Ada alam rahim, ya. Tahu alam rahim? Tahu, Pak. Semua manusia berasal dari alam rahim kecuali Nabi Adam, ya.
Nabi Adam itu langsung diciptakan Allah, tidak ada rahim. Kemudian alam fana, dunia, ya. Tahu dunia? Tahu, Pak. Oke, kita berada di alam dunia. Sekarang setelah alam dunia masuk alam Bazra. alam atau barzah, alam alam kubur, ya. Insya Allah kita masuk semua di dalam alam kubur ini, ya. Insya Allah tidak ada satupun yang tidak luput dari situ, ya. Kemudian setelah alam kubur ada alam bats atau kebangkitan dari alam kubur. bats, alam kebangkitan dari alam kubur, ya. Setelah kiamat apa itu? Kiamat kubro. Kubro, ya. Setelah itu ada alam masar, ya. Pengumpulan yang namanya di padang mana? Di padang mahsyar. Iya. Setelah itu alam mizan, alam penimbangan. Penimbangan Semua amal. manusia, ya, semua yang manusia itu akan mengalami penimbangan. Kemudian alam hisab, perhitungan amal, ya. Akan dihitung amalnya semua manusia untuk menuju surga dan Neraka. Neraka. Oke. Nah, ini hari pembalasan Yaumiddin, ya. Yang bagus perbuatan di dunia akan masuk Ke surga, Pak. yang jahat akan masuk Neraka. neraka, ya. Nah, inilah perilaku yang mencerminkan, ya. Perilakunya ini mencerminkan ada beberapa perilaku mencerminkan iman kepada hari akhir. Dalam konteks iman tadi itu hubungannya itu dengan apa namanya cerminan kita kepada hari akhir. Ada beberapa. Ini contohnya, ya, contoh daripada perilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil dalam kehidupan. Misalnya termotivasi untuk selalu belajar dan menjauhi kemalasan. Ini pelajar ini, ya. Jujur, sifat jujur dalam ujian atau ulangan, ya, tidak boleh menyontek dan tidak boleh apa karena itu dosa. Tanggung jawab, disiplin belajar misalnya, disiplin belajar, tepat waktu, selalu menghormati guru, dan itu akan ujung-ujungnya adalah kalau berbuat seperti ini, insya Allah pahala untuk akhirat. Kemudian adil, adil apa? Adil terhadap semua pelajaran, tidak boleh beda-bedakan. Oh, ini aja yang gurunya yang saya sukai, ini enggak. Atau pelajaran ini yang saya sukai, yang lain enggak. Nah, itu namanya adil. Seperti itu, Naya, paham ya? Paham, Pak. Iya. Sekarang diskusikan, Nak, diskusikan terkait dengan itu. Ya, ada dua materinya diskusinya, menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil. Kemudian nanti mencontohkan itu, ya. Silakan diskusikan. Baik, silakan menyampaikan diskusinya, Nak, terkait dengan itu. Siapa yang pertama? Adi, barangkali ya. Saya Ya. hasil diskusi saya yaitu dari perilaku iman kepada hari akhirnya dulu, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil yaitu satu, perilaku jujur, contohnya berkata jujur. Keterkaitannya yaitu perkataan akan dipertanggungjawabkan di akhirat, maka perbuatan kita harus jujur, tidak boleh berdusta. Kedua, tanggung jawab. Contoh perilakunya yaitu menjaga amanah. Amanat akan selalu dijaga karena disadari bahwa semua perbuatan akan diminta tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu adil. Memberikan hak yang sesuai kepada orang lain. Dengan menyadari pertanggungjawaban di akhirat secara adil, maka akan selalu memberikan hak secara adil. Itu, Pak, dari saya. Oke, yang lain ada? Saya, Pak, Oke, silakan. keterkaitan perilaku kepada iman pada hari akhir yaitu menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dari dirinya. Contoh perilakunya jujur yaitu berkata jujur, berkata sopan akan membuat perasaan orang menjadi senang sehingga mendatangkan pahala. Perilaku tanggung jawab yaitu menjaga sikap. Sikap akan selalu dijaga karena semua perbuatan hidup akan ada balasannya. Perilaku adil yaitu berbagi pada
Dalam kesusahan. Sudah? Belum Pak, sedikit lagi. Ya. Dengan menyadari pertanggungjawaban di akhirat secara adil, maka akan selalu memberikan hak secara adil. Itu dari saya, Pak. Sekian, terima Baik. kasih. Terima kasih. Saya kira dua yang mewakili teman-temannya itu sudah menunjukkan hasil kesimpulan kita pada hari ini ya, berkaitan tentang bagaimana mengkaitkan antara beriman kepada akhir-akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Kemudian tadi sudah contoh-contohnya disampaikan. Terima kasih. Sekarang anakku silakan kita melaksanakan ulangan harian yang kedua. Linknya sudah sampaikan, silakan dicatat ya. Nanti silakan dikerjakan di link LKPD yang sudah disiapkan. Kemudian untuk materi berikutnya ini terkait dengan pertemuan yang ketiga, indahnya membangun mahligai rumah tangga. Ya nak ya, pingin berumah tangga kan? Ingin Pak. Ya, insya Allah seperti itu. Ya. Selanjutnya, mari kita mengakhiri pertemuan ini. Kita berdoa lagi bersama-sama, nak ya. Silakan pimpin, Dit. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih anakku semuanya sudah berpartisipasi di dalam pembelajaran kedua ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.